Jika berbicara tentang teknologi, tentunya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selama peradaban manusia masih ada, teknologi akan terus menjadi hal terpenting dalam kehidupan. Hal yang saat ini sedang menjadi tren dan ramai diperbincangkan adalah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, yang mana merupakan salah satu hal terpenting di abad ini. Tidak dapat dipungkiri kalau teknologi informasi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Mulai dari anak kecil hingga orang tua, pedagang kecil hingga pengusaha besar, baik disadari maupun tidak, sudah begitu tergantung pada teknologi. Jika dilihat dari kacamata sejarah, teknologi informasi sesungguhnya sudah mulai dikenal manusia sejak beratus-ratus berabad-abad lalu. Sejak manusia diciptakan di muka bumi ini, semua manusia sudah mulai mencoba berkomunikasi dengan simbol-simbol dan isyarat. Hal ini merupakan titik awal perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini. Saat ini, jarak dan waktu seakan tidak ada lagi menjadi halangan dalam berkomunikasi. Orang yang berada di pulau yang berbeda, bahkan negara yang berbeda, kini sudah mampu melakukan komunikasi, bahkan mampu ditampilkan secara visual. Salah satu hal yang sedang menjadi tren saat ini adalah kegiatan yang berbasis internet dan elektronik. Beberapa contoh diantaranya adalah e-learning, e-banking, e-library, e-laboratory, email, dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas berbasis elektronik ini sudah pasti sangat membantu kegiatan manusia. Dengan hal tersebut, dimensi ruang dan waktu tidak lagi menjadi hambatan. Selain itu, proses pengolahan data pun semakin cepat dan efisien. Berbagai barang elektronik, mulai dari televisi, handphone, PDA, laptop, hingga laptop sudah menjadi barang-barang yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Perkembangan teknologi informasi pun semakin pesat seiring dengan ditemukannya alat-alat yang lebih canggih. Melihat apa yang terjadi saat ini, dapat dibayangkan apa yang mungkin dapat terjadi di masa nanti. Jauhnya jarak tidak lagi akan terasa, kelak komunikasi jarak jauh akan dilakukan dengan hologram 3 dimensi yang begitu nyata. Pekerjaan-pekerjaan manusia akan mulai dikerjakan oleh robot yang bekerja secara otomatis dan mampu belajar dari pengalamannya sehingga mampu mengkoreksi kesalahan yang ia lakukan dengan sendirinya. Teknologi komputer pun akan berkembang dengan pesat. Komputer masa depan akan mampu merespon tindakan-tindakan manusia dan memahami bahasa manusia. Lebih canggihnya lagi, komputer generasi yang akan datang diramalkan akan memiliki perasaan layaknya manusia. Sisi positifnya dari perkembangan teknologi adalah masyarakat yang menjadi pengguna aktif teknologi, situs-situs, serta media komunikasi sosial. Mereka dapat menyampaikan informasi dan juga mendapatkan informasi secara lebih mudah. Komunikasi khususnya di Indonesia terasa seakan menjadi lebih mudah seiring perkembangan teknologi ini. Bila dilihat dari sisi negatifnya, kemajuan teknologi ini membuat orang menjadi malas
untuk berkomunikasi secara langsung. Orang lebih memilih berinteraksi melalui handphonenya ketimbang berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Contoh, seorang anak sibuk berchattingan dengan teman melalui handphone miliknya ketimbang berbicara dengan saudaranya saat acara keluarga sedang berlangsung. Kadang kemajuan teknologi ini juga membuat seseorang menjadi kurang peka dengan ekspresi saat sedang berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Menurut survei yang dilakukan Mark Plus Insight pada tanggal 13 November tahun 2012 mengenai pengguna internet di Indonesia, ada 3 hal yang dapat mendukung pernyataan mengenai banyaknya orang yang berkomunikasi virtual. 40% dari pengguna internet di Indonesia, yakni sekitar 24,2 juta penduduk mengakses internet lebih dari 3 jam di setiap harinya. Selain itu, mayoritas pengguna internet di Indonesia berusia 15 hingga 35 tahun, serta kurang lebih 56,4% orang termasuk bergain hunter, yakni masyarakat yang dapat mengakses internet untuk mencari informasi serta segala hal untuk kebutuhan dirinya dalam waktu yang cukup lama. Secara khusus untuk Indonesia, kemajuan di bidang teknologi ini sangat berdampak terhadap berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya di sektor ekonomi dan juga sosial. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Menkominfo, salah satu dari jajaran Menteri Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang masyarakatnya terbanyak mengakses internet di dunia. Selain itu, ada juga sebuah lembaga riset menyebutkan bahwa Indonesia merupakan peringkat kelima dalam daftar pengguna smartphone terbesar di seluruh dunia. Di dalam data tersebut juga disebutkan bahwa Indonesia menduduki posisi 5 besar dengan pengguna aktif internet, yakni sebanyak 47 juta atau sekitar 14% dari seluruh total pengguna ponsel. Salah satu ahli komunikasi massa yakni Harold D. Laswell dan Charles Wright pernah menyatakan fungsi sosial media massa. Fungsi sebenarnya antara lain yang pertama, sebagai salah satu bentuk upaya penyebaran informasi dan interpretasi seobjektif mungkin mengenai peristiwa yang terjadi. Kedua, sebagai upaya penyebaran informasi yang dapat menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya. Nah, berikutnya sebagai upaya pewarisan nilai-nilai leluhur dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dan yang terakhir adalah sebagai penghibur khalayak ramai. Nah, kesimpulan yang perlu kita perhatikan adalah semua orang harus benar-benar cerdas untuk memilah mana sisi positif dan negatifnya agar perkembangan teknologi yang terjadi serta bagaimana komunikasi itu selayaknya dilakukan, dijalankan dengan benar dan seimbang. Demikian presentasi saya pada pagi hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.